Oke, sebelum saya mulai, saya konfirmasikan untuk waktunya ya, Pak Agung sama Bu Laili. Sekarang jam 10:39, berarti saya nanti sampai jam kurang lebihnya jam 11:04 atau 11:10 gitu Ya, ya. mungkin 40 menit cukup lah. 40 menit saya kasih mulainya. Oke, oke. Sekarang jam 10:35. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo, mana semangatnya anak-anak? Pagi, Bu. Ya, mana semangatnya anak-anak? Masih ini hari ini masih pagi sekali ya. Kita jam pertama kita ada pelajaran PKK. Apa itu PKK? Pelajaran PKK? Produk apa? Produk kreatif, Bu. Iya, produk kreatif dan kewirausahaan. Soalnya apa saya menanyakan nama matpel ini? Nah, kita kan baru ketemu di awal semester ya, di awal semester kedua kalian kelas 11 akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, untuk menyemangati kita di pertemuan pagi hari ini, kalian tentunya masih ingat kan bagaimana yel-yel atau slogan untuk akuntansi atau untuk jurusan akuntansi. Masih ingat apa? Accounting to be smart. SMK luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya saya kasih yel-yel ya, accounting, kalian berarti harus menjawabnya dengan apa? To be smart. SMK, kalian harus menjawabnya dengan luar biasa. Angkanya sampai diginikan. Biar apa? Pagi ini kita semangat. Ya, semangat. Oke, kita coba ya yel-yel yang dulu sudah pernah kalian terima di kelas 10 ya. Accounting. To be smart. SMK. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Nah, ini biar awal pembelajaran kita itu lebih semangat lagi. Nah, di pagi hari ini tentunya saya perhatikan anak-anak walaupun lewat tatap maya, kalian semua sehat, semua baik-baik saja ya. Sebelum nanti saya mengecek posisi kehadiran kalian, saya mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita di awal semester. Silakan Pak Iskandar. Maaf, silakan Iskandar untuk memimpin berdoa bersama-sama. Oke, makasih Bu Guru. Sebelum mengawali pembelajaran, mari teman-teman kita berdoa dulu. Saya akan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Barangkali mungkin di sini ada teman kalian yang mengalami kesulitan sinyal dan sebagainya ya. Saya coba untuk cek dulu. Adi Nur Cahyo. Adi Nur Cahyo. Oke. Sinyalnya bagus ya, Adi? Di sana. Oke. Barotut Takia. Hadir, Bu. Oke, Barotut hadir. Dadang Saipudin. Hadir, Bu. Oke, hadir. Dewi Nawangse. Hadir, Bu. Oke, Dewi Nawangse hadir ya. Hadiana Zahro. Hadir, Bu. Oke, Hadiana Zahro hadir. Iskandar. J, masuk Bu Guru. Oke, masuk. Noni Wismawati. Sakit, Noni? Bu. Sakit. Om. Sakit? Bu. Ya, oke. Bu. Sakit apa? Sakit kepala katanya. Oh, pusing ya?
Ya, dari malam Oke. sampai tidur. Oh. Terus Nur Muhammad. Hadir, Bu. Hadir, oke. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Nur sudah hadir. Sakita Wulandari. Hadir Ibu. Oke. Siti Aminah. Hadir Bu. Oke. Siti Aminah sudah baikan ya? Kemarin sepertinya kurang enak badan ini. Ya sebenarnya masih ini cuma ya alhamdulillah masih bisa off di sini. Oke, terima kasih ya. Sudah bisa mengikuti belajar lewat layar maya. Terus kemudian yang terakhir Justinus Prima Kristiawan. Ini ada apa tidak ini? Ya ada, selalu yang Oke, terakhir. terima kasih Justinus. Ya, selalu ada ya. Dablek itu Bu Guru. Oh, dablek. Ya. Itu harus biarpun dablek tapi ini harus prestasinya harus oke ya, seperti Pak Iskandar oke. Nah, karena ini kita masuk di awal semester yang pertama ya, maka tentunya kalian sudah membaca KIKD yang kemarin sudah saya share di WA grup kita. Kira-kira apa KD pertama kita di semester awal ini untuk pelajaran PKK kelas 11. Ada yang sudah membaca? Kewirausahaan, Bu. Ya, terima kasih ya Dadang. Berarti tadi malam Dadang sudah belajar, sudah membaca ya. Paling tidak membaca materi apa yang kita terima untuk hari ini. Jadi KD hari ini itu adalah kita akan belajar mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Nah, dari kita belajar kewirausahaan dan wirausaha, maka saya harapkan nanti kalian itu bisa memahami ya, bisa mengerti apa yang dimaksud dengan wirausaha. Bagaimana ya, wirausaha itu bagaimana? Terus kemudian peranan dari wirausaha itu apa? Tujuannya dari wirausaha itu apa? Nah, itu harapkan dengan dengan tujuan pembelajaran kita seperti itu, tentunya kalian nanti saya harapkan bisa tumbuh bibit-bibit ya, bibit-bibit wirausaha yang ada dalam diri kalian. Ya. Selanjutnya, untuk memasuki materi ini nanti akan saya berikan tayangan slide berupa PPT ya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kalian ya, apa toh yang dimaksud dengan kewirausahaan? Barangkali ada yang tahu? Ayo, yang semalam tidak belajar, yang semalam membuka buku, yang semalam main HP. Yo, siapa yang mau menyampaikan apa toh yang dimaksud dengan kewirausahaan itu? Barangkali Dadang? Mungkin kemampuan untuk menjalankan usaha, Bu. Kemampuan untuk menjalankan usaha. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Justinus. Kewirausahaan itu sikap atau perilaku yang harus dimiliki dalam menangani usaha. Sikap atau perilaku yang dimiliki untuk menangani usaha. Nah, sikap atau perilakunya itu yang bagaimana yang harus dimiliki? Apa ini? Berarti seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap dan perilaku tertentu. Kalau menurut pendapat dari Justinus tadi. Kira-kira apa? Pantang menyerah. Iya. Kreatif. Ya, salah satunya adalah pantang menyerah. Seorang pengusaha itu harus kreatif,
Harus apalagi Siti Aminah? Ulet. Harus ulet. Ulet itu bukan berarti apa namanya kerupuk yang apa namanya sudah lempeng itu ya, bukan itu ya. Atau Itu misalnya bahasanya ya. daging, iya. Itu kalau bahasa Jawanya. Berarti ulet itu ya apa namanya? Iya, kalau dia itu menerima cobaan, menerima apa ya, musibah dan sebagainya, dia itu tetap bisa bertahan. Ya. Tuh. Jadi itu salah satu dari beberapa sikap dan sifat yang tadi Justinus sampaikan yang harus dimiliki oleh seorang apa tadi? Wira usaha. Nah, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan tentang pengertian wirausaha atau kewirausahaan. Kira-kira wirausaha itu kan kalau dilihat dari istilahnya, pengertian dari wirausaha itu kalau dilihat dari istilahnya, itu kan berasal dari kata apa? Wira dan Usaha. usaha. Nah, wira itu artinya apa? Perwira. Wira. Apa? Wira. Pahlawan. Orang yang memiliki apa ya? Ya, apa tadi Justinus? Pahlawan, Bu. Iya, pahlawan. Wira itu Jiwa adalah Satya, Bu. iya pahlawan, Temennya ya. Wiro. Pahlawan, bukan Wira Sableng ya. Ya. Wira Bukan Sableng, Wira Sableng pahlawan ya. Sableng. Iya. Tapi Wira Sableng itu kan juga seorang pahlawan ya. Pahlawan, Wira itu artinya pahlawan. Wira itu pun juga artinya laki-laki, ya, laki-laki. Nah, sedangkan kalau usaha itu berarti apa? Ada yang bisa mengartikan? Ada yang bisa menerjemahkan? Usaha Upaya itu ya. apa? Nah, itu upaya untuk menghasilkan. Iya, upaya untuk menghasilkan. Ya, upaya untuk menghasilkan. Mungkin ada lagi? Kesempatan yang diciptakan, Bu, untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Iya, kesempatan yang diciptakan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Satu lagi mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang dimaksud dengan usaha? Mengerahkan kemampuan, Bu. Iya, mengerahkan kemampuan, mengerahkan tenaga pikiran, ya. Nah, di sini tentunya untuk mencapai maksud tertentu. Kalau usaha ini tentunya maksudnya adalah untuk mencapai apa? Keuntungan. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari istilah wirausaha yang berasal dari kata wira dan usaha, maka pengertian dari wirausaha itu adalah apa kira-kira? Apa kira-kira? Seseorang yang melakukan kegiatan usaha, seseorang yang melakukan suatu hal untuk menciptakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, Bu. Iya, bagus ya. Terima kasih ya Hadiana Sahro. Sudah menyampaikan pendapatnya di mana wirausaha itu adalah seseorang ya, seseorang yang melakukan kegiatan yang memberikan peluang ya untuk mencapai maksud apa tadi? Bisa diulangi? Mencapai keuntungan. Iya, untuk mencapai keuntungan. Nah, itu pengertian dari wirausaha. Nah, nanti kira-kira beda enggak pengertian wirausaha dengan kewirausahaan? Nah, sekarang saya akan menampilkan slide atau PPT yang mungkin nanti bisa kalian cermati. Bisa dilihat anak-anak? Belum, Ibu. Belum. Proses ini, Bu. Mungkin faktor sinyal ya. Ya, sudah muncul, Bu. Tempat kita itu kan berbeda-beda.
Kalau saya di sini, notabene Trenggalek itu pegunungan. Sudah kelihatan? Ada, Bu. Oke. Kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi anak-anak, kita akan membahas mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, ya. Ini tadi saya sudah sampaikan mengenai kompetensi dasarnya. Terus kemudian saya tadi juga sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus peta konsep yang akan kita dari, ya kita nanti tadi sudah kita bersama-sama sudah menjelaskan mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Terus kemudian nanti kita juga akan menguraikan peranan wirausaha dan mengidentifikasi tujuan dari wirausaha. Nah, ini silakan kalian lihat pengertian yang sudah tadi kita bahas bersama-sama, ya. Dan di dunia perekonomian ini sebenarnya ada beberapa tokoh, ya, tokoh ekonomi itu yang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan argumentasinya mengenai argumentasinya atau pandangannya mengenai kewirausahaan. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh ekonomi, ya. Itu diantaranya ada Richard, ada Edith Tilton, ada Soeharto Prawiro dan sebagainya. Beliau-beliau ini adalah ahli ekonomi yang mengemukakan pandangannya tentang kewirausahaan. Nah, dari pandangan-pandangan para ahli, itu akhirnya kita bisa menyimpulkan pengertian dari kewirausahaan. Itu apa kira-kira? Kalian bisa membaca? Kalian bisa membaca slide yang saya tampilkan? Ayo, siapa yang mau? Sudah, Bu. Terlalu kecil pun saya tidak bisa lihat. Oke, saya coba besarkan ya anak-anak. Wih. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau membaca kira-kira? Ini merupakan bagian dari kesimpulan untuk pengertian wirausaha seperti yang disampaikan oleh Hadiana Zahro tadi. Jadi, dalam kewirausahaan itu ada yang namanya kemampuan, ya, ada yang namanya kemampuan. Kemampuan di sini digunakan untuk apa? Untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada. Baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kalian tentunya dalam kehidupan sehari-hari, coba kalian amati ya dalam lingkungan sekitar rumah kalian. Ya, di situ ada enggak seorang wirausahawan? Ada enggak seorang yang melakukan usaha? Ya, seorang melakukan usaha. Ada apa tidak? Sesuai dengan hasil amatan kalian. Tentunya ada. Ya, ada. Mungkin ada pokoknya orang itu yang mengolah sumber daya, ya. Mengolah sumber daya baik itu material maupun intelektual itu bisa dikatakan sebagai wirausaha. Kira-kira wirausaha apa yang ada di sekitar lingkungan kalian? Bisa kalian sebutkan? Pabrik tahu, Bu. Ada pabrik tahu. Ini pasti di dekat rumahnya Pak Dadang, di rumahnya Dadang ya, ada pabrik tahu ya? Ada, Bu. Iya. Di rumah saya ada pabrik tempe, Bu. Oh, ada pabrik tempe. Merger aja, Bu. Tempenya beda di sini, Bu. Tahu sama tempe. Iya. Kalau di sini tempenya tempe wedok, Pak. Oh, tempe wedok itu yang bagaimana? Dibungkus dengan apa? Pelepah pisang, Bu. Oh, berarti hampir sama seperti di tempat tinggal saya, ya.
Terus selanjutnya. Nah, ini wirausaha. Wirausaha menurut pendapat ahli, ya. Ini ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari wirausaha. Ada Schumpeter, ada JBC, ada Stein and John F. Burgess, ada Mas'ud Mahfud dan Mahfud. Kemudian yang terakhir ada Gede Prama. Nah, dari pendapat para ahli ini pun bisa disimpulkan, ya. Kalau tadi para ahli itu mengemukakan pendapatnya mengenai kewirausahaan, kalau sekarang mengenai wirausaha. Nah, dari pendapat beberapa ahli ini bisa disimpulkan apa pengertian dari wirausaha. Nah, wirausaha itu juga hampir sama seperti kewirausahaan, seseorang yang berani berusaha, baik secara mandiri, ya, dengan cara mengerahkan segala kemampuan, sumber daya, yang meliputi kepandaian mengenal produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk memunculkan produk baru atau inovasi, dan memasarkan dengan nilai tinggi. Pengertian ini pun juga hampir sama seperti pengertian kewirausahaan. Kira-kira ada yang bisa enggak membedakan antara kewirausahaan dengan wirausaha? Coba. Ada yang bisa? Mungkin membedakan perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha. Kalian bisa, ya? Ya, kalau wirausaha itu orangnya, Bu. Ya. Kalau kewirausaha itu prosesnya. Ya, bagus. Ya, kalau wirausaha itu adalah individunya, ya, individunya. Apa? Subjek ya, ya. Sedangkan untuk kewirausahaan itu adalah kegiatannya atau usahanya atau objeknya. Mungkin ada yang mau menyampaikan yang lain? Saya mau tanya, Bu. Ya. Itu kan beda nggak wirausaha sama wira swasta? Soalnya ada banyak gitu ya, yang di KTP-nya wira swasta tapi nggak pada kerja gitu. Iya. Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab tidak? Apa bedanya antara wirausaha dengan wira swasta? Silakan. Ada yang Saya, mau? Bu. Oke, Pak Iskandar. Oke. Kalau wirausaha apa? Kalau wira swasta bagaimana? Silakan Pak Is. Itu tadi Pak Is ya? Halo, halo. Yus, Bu. Oh, Pak Yus. Ya. Ya, silakan Pak Yus, silakan Justinus. Silakan Justinus, ini barangkali bisa nanti membantu Pak Dadang, bisa membantu Dadang untuk. Kalau menurut saya sebetulnya sama, itu hanya beda kata-kata saja, Bu. Ya, mungkin yang lain? Saya, Bu. Oke, Bu. Silakan. Oh iya, Bu, kalau menurut saya wirausaha itu orangnya, wira swasta itu jenis pekerjaannya atau salah satu jenis profesi. Gitu, Bu. Iya. Apa yang dikemukakan oleh Justinus sama Hadiana itu memang benar. Jadi keduanya, wirausaha atau wira swasta, kalau wirausaha itu adalah individunya, kalau wira swasta itu adalah apa tadi?
jenis pekerjaannya. Berarti kalau swasta dia itu ikut berwirausaha tapi di bidang atau di lingkup swasta, ya, di lingkup swasta. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, kalau tidak ada, kita bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari kita, peran dari wirausaha itu apa? Kira-kira. Misalnya tadi Dadang itu di lingkungannya itu ada yang berusaha, mempunyai usaha pabrik tahu. Terus kemudian Siti juga ada usaha, di sekitarnya ada usaha membuat tempe. Nah, itu peran mereka itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam mungkin dalam perekonomian kita, ya, itu apa kira-kira? Tetangga pada kerja di sana, Bu. Ya, Membuka lapangan kerja. Iya. Sebagai pelaku ekonomi juga berarti itu ya. Iya, ada pelatihan. Ya. Iya, ada nanti bisa menambah taraf perekonomian. Terus mungkin ada lagi yang lain? Sagita. Ini mana suaranya? Jangan tidur loh ya. Enggak, Ibu. Oke. Ada. Oke, terima kasih. Masih on. Ya. Jadi apa kira-kira Sagita? Peran wirausaha ya, Bu. Iya. Kalau menurut saya dia bisa memberikan peluang kepada yang lainnya, Bu. Jadi ya memberi peluang yang lainnya. Jadi biar ada pemasukan bagi sekitarnya juga itu loh, Bu. Iya, peluang kerja. Ya. Meningkatkan sehingga nanti akan meningkatkan pendapatan perekonomian warga sekitar. Ya, kalau perekonomian warga sekitar meningkat, otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, di sini pun juga saya menampilkan peranan dari wirausaha, ya. Jadi selain membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan ekonomi, itu pun juga bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena apa? Pendapatannya menjadi merata. Terus kemudian bisa menghasilkan apa? Pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kalau kita usahanya sampai ke luar negeri, namanya apa? Penghasilannya berupa apa? Devisa, Bu. Iya, pendapatan berupa devisa. Iya, terus kemudian juga akan adanya pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Nah, kalau usahanya itu besar, otomatis pemerintah akan mengenakan apa-apa? Pajak. Iya, pajak. Ini pun juga merupakan salah satu bagian penghasilan dari negara. Nah, pengusaha-pengusaha di sekitar rumah kalian itu pajak apa tidak? Kira-kira? Tadi putus, Bu. Oke. Ulang lagi, putus. Ya, kira-kira wirausaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian itu taat pajak apa enggak? Masih belum kayaknya, Bu. Tidak tahu. Itu perlu kalian, ya itu perlu kalian perlu kalian cari tahu ya. Ini kaitannya nanti dengan tugas kalian, tugas kelompok ya, tugas kelompok yang sudah saya share di grup. Sebentar, tugas kelompoknya nanti bisa seperti ini di LKPD-nya. LKPD-nya, nah nanti kalian ber11 orang, ber11 siswa, itu nanti bisa kalian bentuk kelompok ya, bisa terdiri dari 3 orang, 4 orang ya. Nah, tugas kelompok ini ya, di sini kalian saya suruh untuk mengamati ya, yang mengamati lingkungan di lingkungan kalian ya,
Ini tentang siapa yang diamati, tentunya adalah seorang wirausaha. Apa yang perlu diamati? Nah, aktivitasnya sehari-hari itu apa? Ya, aktivitasnya mereka. Apakah 100% itu terjun di kegiatan usahanya atau mungkin itu hanya sampingan dan lain sebagainya. Terus kemudian apa yang dilakukan, bagaimana dia bekerja dan sebagainya. Nah, untuk memperjelas dari tugas ini nanti kalian bisa mengerjakannya itu diketik di Microsoft Word, kemudian nanti bisa dipresentasikan dalam bentuk dipresentasikan lewat PPT ya. Dan yang terakhir jangan lupa nanti dikumpulkan. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari sekarang kalian mengerjakan tugasnya ini. Jadi bisa dicicil dari sekarang ya untuk mengerjakan tugasnya ini. Silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Barangkali ada yang mau disampaikan dari tugas kelompok ini? Mau ada yang disampaikan dari tugas kelompok ini? Ya, ini sudah saya share. Sudah saya share di apa namanya? Di grup. Terus kemudian kalian bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Ini kok. Sebentar, ini saya kok sinyalnya agak ini saya bukan PPT-nya, tapi ini yang dalam bentuk PDF ya. Saya klik dalam memilih. Nah, kita tadi sampai mana? Nah, ini. Kelihatan ya, anak-anak? Kelihatan anak-anak? Ya, tujuan dari wirausaha. Ya, tujuan dari wirausaha. Nah, tadi tentunya adalah membuka lapangan pekerja. Secara tidak langsung di sini bisa mengurangi jumlah kriminalitas. Ini juga ada tujuan dari kewirausahaan, ya. Ini bisa menciptakan masyarakat yang tangguh dan mandiri, menyebarluaskan semangat inovasi dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan jumlah para pengusaha atau kewirausahaan, baik itu dari berbagai sisi. Ini nanti materi ini pun juga akan saya share di WA Groups, ya. Nah, itu nanti itu tadi materi yang apa namanya yang saya sampaikan. Jangan lupa tadi ya, kalian sudah membentuk kelompok itu segera dikerjakan. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan ini kira-kira kalian dapat menyimpulkan apa? Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan? Apa? Tentang tentang kewirausahaan. Terus kemudian tentang apa? Peranan dari wirausaha. Apa tadi peranannya? Ini masih fresh, barusan saya apa namanya? Saya ulas juga ini ya. Tadi peranan dari wirausaha. Terus kemudian apa? Tujuan ya. Tujuan dari wirausaha. Saya harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian itu bisa meraba diri kalian. Kira-kira saya itu mampu tidak menjadi wirausaha dengan tujuan dan perannya seperti itu. Ya, tuh untuk kesimpulannya. Nah,
Materi kita, waktu kita juga sudah mau akan habis, ya. Maka untuk materi selanjutnya, saya harap kalian juga mempersiapkan apa kira-kira materi kita berikutnya, yaitu mengenai masih berkutat dengan kewirausahaan, yaitu tentang karakteristik dan syarat-syarat wirausaha. Itu materi yang akan kita bahas minggu depan atau pertemuan berikutnya. Saya harap kalian menyiapkan diri kalian untuk belajar, buka-buka buku, pinjam buku di perpus dan sebagainya. Ya, untuk hari ini saya sangat berterima kasih ya pada kalian semua sudah hadir via tatap maya. Ini hadir kurang lebihnya. Tadi yang tidak ada siapa? Bu Noni, Bu. Ya, Bu Noni. Kalau Bu Noni sakit, mari kita doakan agar cepat sembuh sehingga bisa bergabung dengan kita kembali. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas waktunya kita bisa belajar bersama ya. Terus kemudian saya harap ya kalian jangan bosan-bosan untuk melakukan literasi, untuk membaca ya, untuk membuka wawasan kalian ya. Terus kemudian juga karena ini masih pandemi, saya harap pandemi Covid ya, saya harap kalian juga tetap menjaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah kita pakai masker dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Cuci tangan pakai apa? Pakai sabun, Bu. Pakai sabun. Pakai sanitizer, Bu. Iya, pakai hand sanitizer ya. Oke, ya. Jangan lupa ya tugasnya. Nanti yang sebagian sudah kalian kerjakan ya, itu saya perhatikan sudah mulai tadi kalian sudah mulai berdiskusi untuk mengerjakan tugasnya ya. Terus kemudian sekarang mari kita tutup kegiatan belajar lewat tatap maya kita dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, saya akhiri sekian anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan observernya langsung. Siapa observernya? Bu Dewi, Bu Noni. Iya, Pak. Izin. Bu Dewi Iya. sama Bu Noni. Baik. Untuk kegiatan pendahuluan di orientasi sudah bagus tentang menyangkut tentang kondisi siswa, kemudian dimotivasi menyampaikan contoh pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari juga sudah disebutkan, untuk persepsi juga sudah. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran materi hari ini belum tersampaikan. Untuk kegiatan inti ada hubungan antara guru dengan peserta didik dalam pengelolaan kelas dan pelibatan peserta didik, ada respon positif dari guru dan siswa. Ada pertanyaan dari murid, kemudian dilemparkan ke murid lagi, baru disimpulkan oleh guru. Kemudian penutup juga sudah ada tentang kesimpulan materi, berikutnya sudah tersampaikan. Kemudian tentang kesimpulan juga sudah, hanya tentang tujuan pembelajaran materi hari ini belum tersampaikan. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik. Terus siapa ada nggak? Tadi diganti atau enggak, Bu Noni? Gimana, Pak? Bu Noni ada yang menggantikan apa enggak tadi? Nggak ada, Pak. Oh ya, kalau gitu Bu Leli aja. Moga Bu Leli.
Ya Pak, ngantuk ini tadi saya Pak. Ini sama tadi dengan yang siapa tadi yang servernya tadi Pak? Yang awal tadi namanya? Iya, Pak. Tadi Dewi ya? pendahuluan, iya, pendahuluannya menurut saya terlalu lama. Tadi memang sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi harusnya itu di pendahuluan bukan di inti. Tapi kalau yang saya simak tadi kayaknya di intinya itu baru dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang di intinya diskusi. Kan Bu Noni, Bu Wiwin ini kan menggunakan sintaks salah satunya adalah diskusi, terus presentasi, pembentukan kelompok. Itu tidak dilakukan. Jadi meskipun di Maya, di tatap Maya itu ditampakkan aja. Oke anak-anak, sekarang kita membentuk kelompok ya. Saya bagi aja gitu. Terus singkat saja. Terus kemudian silakan diskusi, saya kasih waktu 3 menit. Nanti setelah 3 menit saya tunjuk ya untuk presentasi. Itu disebutkan seharusnya seperti itu. Sudah melibatkan peran aktif siswa, tetapi yang paling banyak di sini teacher center masih terlalu banyak untuk ceramahnya. Waktunya kandas, artinya tidak dimanfaatkan maksimal. Tadi kan Pak Agung menyampaikan 40 menit gitu ya. Ini lebih. Terus saya tadi menangkap Bu Wiwin tadi menggunakan kata-kata mungkin. Kalau Bapak Ibu guru mengajar itu hindari kata-kata itu. Itu menunjukkan kalau kita sebagai public figure itu kita tidak percaya diri. Kalau gurunya tidak percaya diri, nanti anak-anaknya juga nanti ragu terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Jadi dipastikan, jangan mungkin bisa dilaksanakan sekarang, itu hindari Bu. Kalian harus sudah mengerjakan setelah pertemuan ini selesai. Gitu. Jadi pasti. Jadi jangan memberi PHP gitu ya, karena PHP itu nggak enak. Oh iya, Gitu. Terus refleksi penutup dilakukan sama guru, belum dilaksanakan secara maksimal. Terus yang penting lagi penutup itu guru harus mengingat kehadiran siswa-siswinya. Jadi tidak perlu menanyakan kembali siapa tadi yang tidak hadir. Itu karena memang guru itu diwajibkan untuk menghafal siswa sebenarnya. Tapi kan sudah punya catatan di awal, mungkin bisa diganti gini. Untuk teman kita Noni yang hari ini sedang sakit, kita doakan ya supaya tetap next time kita bisa bertemu dengan kondisi yang sehat. Terus penutup tidak harus menggunakan ucapan hamdalah atau ucapan yang sangat syarat dengan Islam ya. Karena ini kan tidak semua peserta didik itu agamanya Muslim. Gitu. Itu Pak Agung dari saya yang bisa saya sampaikan. Baik. Sudah lengkap tadi. Cuma saya tadi dengar awal-awal tadi mungkin saya salah dengar ya. Tadi masih pakai istilah absen ya? Bukan Pak. Sudah saya pakai sudah tidak. Saya pakai cek posisi kehadiran. Oh ya, oke. Terus tadi yang sedikit ya diperhatikan media ya. Bapak Ibu namanya PPT apa? PPT itu singkatan apa PPT? PowerPoint. Oh, poin-poin berarti poin-poinnya aja ya. Kalau poin-poin mestinya main idea yang masuk. Jangan ada wirausaha adalah masih adalah. Tapi kalau ingin menyimpulkan intinya apa sih? Nah, itu 1, 2, 3. Karena biar terekam anak-anak kalau punya intinya biar dia bisa merangkai kata sendiri. Ajari siswa kita untuk mudah memahami main ide-ide pokoknya. Jangan dipaksa dia untuk meniru rangkaian kata kita, biar mereka mandiri. Tapi ide pokoknya itu kita bisa kita pancing lewat PPT, nanti rangkaiannya biar mereka membuat sendiri. Itu PPT maksudnya ke sana. Kemudian tadi penguatan buat siswa yang bertanya kurang tadi ya. Ketika tadi sudah betul tadi sudah melempar ada bertanya, Dadang bertanya silakan tadi, silakan siapa bisa menjawab. Tapi Dadang yang bertanya belum diberi penguatan. Wah pertanyaan yang bagus dari Dadang. Nah, disebut namanya senang siswa kita. Sekarang silakan. Oh jawabannya baik dari
Noni, oh baik dari Siti. Jadi mari kita simpulkan bahwa dari 2-3 jawaban tadi itu ternyata bla 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 gitu. Oke, kemudian meskipun tadi saya lihat Wiwin belum pertanyaan Dadang dan jawaban siswanya tadi kurang match tadi itu. Dadang bertanya mengenai bedanya antara wirausaha dan wira swasta. Jawabannya tadi wirausaha dan kewirausahaan. Agak kurang. Dari penutup sudah bagus. Tadi sudah menjelaskan, sudah ada penyimpulan. Betul, saya sepakat dengan Bu Leli tadi, refleksinya perlu diperkuat. Refleksi itu koreksi atas proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Tadi sudah ada tindak lanjut tadi, Bu Wiwin, sudah ada tindak lanjut tadi? Tindak lanjutnya seperti apa waktu menutup tadi itu? Wiwin? Ya. Untuk penutupan tadi tindak lanjutnya tadi saya memberikan pembelajaran kita untuk minggu depan itu apa materinya, ya. Terus kemudian saya tadi juga menyampaikan kesimpulan. Sudah, semua aja. Motivasi ada? Motivasi, iya. Saya juga tadi menyampaikan terima kasih kepada siswa yang sudah hadir, walaupun ada satu siswa yang keadaannya sakit dan kita mendoakan agar cepat sembuh. Itu refleksi namanya, refleksi. Yang motivasi ada tadi? Yang motivasi tadi apa ya, Pak? Kok lupa? Yang berangkat itu, yang berangkat tetap jaga kesehatan itu. Iya, iya. Saya ingatkan kalau keadaan sekarang itu masih COVID, anak-anak saya suruh untuk selalu menjaga kesehatan dan sebagainya. Oke, sudah bagus. Jadi kalau itu terus dibiasakan nanti akan menjadi nyaman. Tidak akan lupa karena sudah rangkaian. Begitu menyimpulkan langsung tidak lanjut. Begitu tidak lanjut langsung refleksi. Begitu refleksi bisa motivasi. Tinggal seperti apa bentuknya refleksi, bentuknya apa motivasi itu sekali lagi mengajar adalah seni. Tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup.